Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah Jumat dalam suasana yang berbahagia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita semua dari tempatnya masing-masing ke masjid ini mendatangkan rahmat, hidayah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, insyaallah beberapa saat lagi dalam perhitungan tahun miladiah kita akan segera meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Tentu saja ini adalah bagian daripada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karena mungkin dapat dipastikan ada saudara kita, ada handai taulan kita, ada sahabat kita yang di tahun ini, di tahun 2022 ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Sidang Jumat rahimakumullah, terkait dengan waktu, saya kira sudah sangat paham sekali, sudah sangat familiar sekali. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang terkait dengan waktu, dan ini juga saya kira sudah sangat familiar sekali suratnya, yaitu surat Al-Asr, yang bunyinya wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu Allah pastikan senantiasa ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, tetapi kemudian Allah mengecualikan 4 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan golongan yang ketiga dan keempat adalah orang-orang yang senantiasa saling mewasiati dalam kebenaran dan saling mewasiati dalam kesabaran. Apa sebenarnya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman dari kerugian? Hadirin rahimakumullah, orang beriman itu senantiasa dilandasi dengan keyakinan tentu saja. Keyakinan berawal dari pemahaman, dan pemahaman tentu saja juga berangkat dari pengetahuan. Artinya, hadirin rahimakumullah, dari sini kita dapat memetik satu pelajaran, bahwa orang-orang yang beriman dalam hidup dan kehidupannya akan senantiasa bertumpu kepada ilmu pengetahuan. Kalau seandainya, hadirin rahimakumullah, menurut ilmu pengetahuan sebuah kawasan itu harus disisakan 30%-nya untuk penghijauan, tidak boleh dibangun, kemudian kita mengkhianati pengetahuan itu, kawasan itu kita bangun seluruhnya untuk gedung atau perkantoran katakanlah,
maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di musim hujan kemudian di daerah itu menjadi langganan banjir, demikian juga jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala kalau di daerah itu misalkan ketika musim kemarau terasa panas dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Jadi yang pertama, sidang Jumat rahimakumullah, orang yang beriman dapat dipastikan segala aktivitas kehidupannya akan senantiasa mendasarkan diri kepada pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna afdhalal iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta." Sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, seutama-utamanya orang yang beriman, seutama-utamanya keimanan itu adalah manakala kalian semua, kita semua mengetahui, meyakini annallaha ma'aka, sesungguhnya Allah itu senantiasa menyertai, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Sebagai ilustrasi hadirin rahimakumullah, katakanlah kita masuk sebuah supermarket, saya pastikan kita tidak akan pernah berani untuk memasukkan sebuah barang pun ke dalam saku kita sebelum kita membayarnya di kasir. Kenapa demikian hadirin rahimakumullah? Padahal katakanlah dalam ruangan supermarket itu hanya dijaga oleh dua orang wanita, oleh dua orang gadis, oleh dua orang kasir. Karena kita yakin di kanan kiri kita itu terpasang CCTV. Dan inilah hadirin rahimakumullah sebenarnya gambaran kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala itu menyertai haitsuma kunta, menyertai kita semua dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua. Dan inilah hadirin rahimakumullah yang menjadi warning kepada kita semua untuk menjauhi segala aktivitas yang dibenci, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus dan itu benar, tetapi ada yang terlupakan. Di balik itu juga hadirin rahimakumullah, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui juga terhadap amal sekecil apapun yang kita lakukan. Jadi kalau demikian hadirin rahimakumullah, orang-orang yang beriman dia akan melakukan perbuatan amal soleh sekecil apapun dalam kondisi sekalipun tanpa sepengetahuan orang lain. Katakanlah hadirin rahimakumullah, ketika misalkan kita masuk ke dalam sebuah rest area, kemudian kita masuk ke dalam toilet, di dalam toilet itu hanya ada kita sendiri seorang, kemudian ternyata keran airnya terus mengalirkan air satu tetes, dua tetes, tiga tetes, dan kemudian kita perbaiki keran itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui dengan perbuatan yang kita lakukan itu. Dan ini hadirin rahimakumullah yang sering kita lupakan. Inilah hadirin rahimakumullah sebabnya Allah Subhanahu wa taala juga mengapresiasi kepada orang-orang yang senantiasa berbuat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Biasanya hadirin rahimakumullah mengartikan lomba itu adalah berupaya secepat mungkin untuk
mencapai garis finish yang ditentukan oleh panitia, oleh penyelenggara. Itu biasanya pengertian lomba dalam pengertian kita. Sehingga kemudian hadirin rahimakumullah, karena yang menjadi tujuan kita adalah garis finish, sekalipun kita memasuki garis finish itu sambil menyikut orang, sambil melukai orang, sambil menipu orang, sambil menyakiti orang, itu tidak peduli. Karena kita sedang berlomba. Karena yang menjadi tujuan kita adalah garis finish. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian hadirin rahimakumullah menyertakan al khairat. Yang dimaksud berlomba di sini juga adalah berangkatnya juga dalam kebaikan, prosesnya juga harus dengan kebaikan, dan tentu saja goalnya juga harus menciptakan kebaikan. Itulah sesungguhnya fastabiqul khairat yang benar. Bukan hanya sekedar masuk ke garis finish, tetapi kemudian sambil menyikut orang, sambil mencerca orang, sambil mendekas orang, sambil menyakiti orang. Itulah hadirin rahimakumullah, kenapa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang insya Allah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terbebas dari kerugian. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, masih ada 3 golongan lagi yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikecualikan dari kerugian. Yang pertama adalah orang-orang yang beramal soleh, amilus solihat. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang watawassaw bil haq, yang senantiasa saling mewasiati dalam kebenaran, watawassaw bis sabr. Dan kemudian juga adalah orang-orang yang saling mewasiati dalam kesabaran. Tentu saja dalam waktu yang sangat sempit ini tidak mungkin diuraikan satu persatu, hanya sebagai gambaran saja. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, amal soleh itu biasanya kita mindsetnya yang disebut dengan amal soleh itu adalah kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Beramal soleh, memberikan sesuatu kepada orang lain. Padahal dalam surat Al-Fussilat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may ya'mal man amila shalihan falinafsi. Sesungguhnya orang yang beramal soleh itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Kalau kita memasukkan uang 1.000 rupiah ke dalam kenceleng di masjid ini, sesungguhnya kita bukan beramal soleh untuk masjid ini, untuk Masjid Raya Mujahidin ini. Tetapi sesungguhnya uang 1.000 itu adalah tabungan kita, falinafsi, untuk diri kita sendiri, yang nanti Allah akan buka nanti di yaumil qiyamah. Atau kalaupun tidak, akan menjadi penghalang, benteng-benteng daripada keburukan-keburukan yang mungkin akan terjadi pada diri kita. Jadi sekali lagi hadirin rahimakumullah, amal soleh itu bukan untuk orang lain. Kata Allah dalam surat Al-Fussilat, falinafsih, untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, watawassaw bil haq, saling mewasiati dalam kebenaran. Al-Marugi menyatakan bukan hanya sekedar kebenaran, tetapi adalah al-hidayah.
Artinya segala sesuatu yang menjadi milik kebaikan kita itu harus ditularkan kepada orang lain. Wa tawasau bis sabr, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutupnya dengan ungkapan saling mewasiati dalam kesabaran. Kesabaran, hadirin rahimakumullah, tentu saja bukan diartikan pasif, menerima apa adanya, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya sabar itu adalah habisan nafas, artinya menggelorakan, menumpahkan seluruh potensi yang kita miliki untuk mencapai sebuah tujuan. Sesuatu yang kita inginkan, kemudian kita kejar dengan menumpahkan segala potensi, itu yang disebut dengan sabar atau sabar. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, Imam Syafi'i terhadap surat Al-Asr ini menyatakan, memberikan komentar, lau ma anzalallahu ala khalqihi bihadhil Qur'an laqafaku. Kalau seandainya, kata Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan surat Al-Asr ini kepada manusia seluruhnya, fakat cukuplah kalau kita semua mau mentadaburi, mengambil makna kandungan dari surat Al-Asr ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu saja marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan keberkahan kepada kita semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wal huda wa sahli umurana fi kulli halin wa makanin wahsin khuluqana bil hilmi wazkuruni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.